Gadis di belakangnya sengaja menghindari setiap pertemuan dengan tokoh utama pria yang obsesif. Di kehidupan sebelumnya, tokoh utama pria jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia sengaja tampil lusuh dan menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. Tokoh utama pria menyukai pemberontak yang tidak patuh, jadi dia menjadi siswi terbaik di sekolah, hanya karena di kehidupan sebelumnya. Qiao Ying baru tahu setelah kematiannya bahwa dia adalah cahaya bulan putih di masa muda tokoh utama pria yang obsesif dalam novel. Setelah tokoh utama pria memegang kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman, dia disiksa sampai mati oleh rekan seperjuangan dan kegilaannya. Saat membuka mata, dia secara tidak sengaja terikat dengan sistem yang dapat mengubah alur cerita dengan belajar. Menyelesaikan semua tugas mata pelajaran dapat mengubah satu kata dalam teks asli. Mendapatkan peringkat pertama di seluruh kelas dapat mengubah satu kalimat dalam teks asli. Memenangkan apapun seperti juara Gaokao bahkan dapat membuat akhir teks asli sendiri dan mendapatkan arsip sistem. Qiao Ying begadang semalaman untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan mendapatkan izin untuk mengubah kata. Mengubah hari pembebasan dari penjara dalam teks asli, Lu Chen berjalan ke sekolah. Hujan gerimis kecil turun dari langit, mengubah satu kata. Jadi keesokan paginya, Lu Chen berjalan ke sekolah, tiba-tiba pisau kecil jatuh dari langit. Tolong! Pisau jatuh dari langit, tempat kejadian menjadi kacau. Lu Chen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Siapa yang melempar ini? Dari kejauhan, Qiao Ying melihat semua ini. Sistem tidak dapat menyebabkan kerusakan fisik pada karakter. Trik ini tidak akan benar-benar membunuh Lu Chen, tetapi tujuannya telah tercapai. Karena dalam teks asli, alur cerita di mana Lu Chen jatuh cinta padanya pada pandangan pertama di gerbang sekolah telah dirusak. Qiao Ying adalah putri yang baru ditemukan oleh keluarga Qiao tahun ini. Awalnya, sesuai dengan alur cerita asli, dia akan diatur oleh ibunya untuk belajar di versi internasional bersama dengan putri angkatnya, Qiao Youyo. Kemudian dipaksa oleh Lu Chen untuk menjadi teman satu meja, dan langsung menjadi bahan tertawaan. Tidak hanya menjadi sasaran semua gadis di sekolah. Dia juga harus terlibat dengan Lu Chen. Setelah melakukannya sekali lagi, Qiao Ying secara aktif menolak versi internasional kepada ibunya. Dia datang ke kelas 5 yang mengambil jalur Gaokao. Saat ini, teman-teman sekelas di kelas 5 sedang mengobrol dengan heboh. Sampai kedatangan Qiao Youyo, kelas yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Hua kelas 5 saat ini, Fu Yusuan, melihatnya. Segera menunjukkan senyum siap tempur. Halo sayang. Qiao Ying berjalan ke kelas di belakang Qiao Youyo. Dia ingat bahwa Fu Yusuan adalah pengagum nomor 1 Lu Chen. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat memusuhinya. Namun, lawan utama Fu Yusuan adalah Qiao Youyo. Biasanya, keduanya berkomunikasi untuk melihat siapa yang lebih baik dalam bahasa Inggris. Qiao Youyo memang membalas dengan senyum anggun. Selamat pagi Bei. Tatapan Fu Yusuan beralih dan melihat Qiao Ying di belakang. Milik siapa ini? Qiao Youyo kemudian beralih ke bahasa Mandarin. Ini kakakku, Qiao Ying. Dia baru saja kembali dari desa dan tidak mengerti bahasa Inggris. Mari kita bicara dalam bahasa Mandarin. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang di kelas 5 yang melihat Qiao Ying menjadi sedikit aneh. Orang udik yang jelek dan kampungan ini masih memakai masker, pasti terlihat sangat menakutkan. Mengapa dia bisa masuk ke kelas elit mereka? Fu Yusuan bahkan lebih meremehkan. Teman sekelas itu, mengapa kamu tidak pergi ke kelas Qi saja? Itu lebih cocok untukmu. Teman-teman di sekitarmu semua tertawa. Kelas Qi adalah kelas yang kurang maju. Teman-teman di dalamnya memiliki nilai yang buruk dan miskin. Qiao Youyo berpura-pura tidak tega. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Fu Yusuan mengangkat alisnya, orang seperti apa harus pergi ke tempat seperti apa. Seketika, semua teman sekelas melihat ke arah Qiao Ying. Ingin melihat bagaimana reaksi gadis udik ini. Qiao Ying sangat tenang, memilih tempat dan meletakkan tas sekolahnya. Baru kemudian dia mendongak dan melirik kedua orang ini. Fu Yusuan hanyalah gadis bodoh dan manis, yang benar-benar memprovokasi dan membuat orang kesal adalah Qiao Youyo. Penampilan Qiao Ying ditutupi oleh masker, hanya memperlihatkan sepasang mata yang jernih. Dia tidak terburu-buru atau marah dan bertanya. Benar, orang seperti apa harus kembali ke tempat seperti apa? Adik yang kamu katakan. Qiao Youyo tertegun selama sedetik, wajahnya langsung memucat. Qiao Ying mengingatkan bahwa dia, putri palsu, harus kembali ke tempat yang seharusnya dia tuju. Fu Yusuan tidak mengerti. Apa maksudmu? Qiao Youyo tidak berani melanjutkan topik ini lagi, kakak datang ke kelas tari adalah ibuku. Sudah menghubungi pihak sekolah, pastikan kamu tidak membuat masalah. Fu Yusuan memutar matanya dengan kesal. Sementara Qiao Ying sudah duduk di kursinya dan membuka buku teks, karena tugas sistem baru sudah dimulai. Selama dia menyelesaikan soal terakhir setelah kelas, dia bisa mendapatkan izin mengubah lirik. Qiao Ying sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyadari bahwa belajar adalah hal yang begitu menyenangkan. Dia tenggelam dalam belajar. Tidak peduli bahwa dia tidak cocok, bahkan tempat duduk teman mejanya selalu kosong dan tidak dia pedulikan. Sementara Fu Yusuan entah kenapa sangat peduli pada siswa pindahan ini.
Sepanjang pagi, dia menoleh dan melihat Qiao Ying beberapa kali. Menemukan bahwa dia seperti kutu buku yang hanya tahu belajar. Rasa permusuhan itu pun berkurang. Saat istirahat makan siang, ketika Qiao Ying kembali ke kelas setelah makan, teman-teman di kelas tidak ada di sana. Dia dalam suasana hati yang baik, dengan tenang melepas maskernya dan terus bekerja keras mengerjakan soal terakhir. Banyak orang kembali ke kelas, masih mengelilingi Fu Yusuan. Setelah seorang anak laki-laki memasuki kelas, tiba-tiba seseorang lahir untuk menyenangkan. Song Yilin ingin mengeluh, tetapi merasa tidak enak mengganggu orang belajar. Harus duduk dan menerima kenyataan. Sampai Qiao Ying mengerjakan soal terakhir sampai akhir dalam satu tarikan napas, sedikit mengangkat kepalanya untuk bergerak. Song Yilin di sebelahnya meraih kesempatan itu dan menepuknya, teman meja baru. Kamu? Qiao Ying menoleh. Sapaan Song Yilin yang belum selesai langsung menjadi tragis. Ternyata benar. Beruntung sekali. Qiao Ying melihat sekilas dengan santai. Ada apa? Wajah Song Yilin langsung memerah. Tidak apa-apa, Qiao Ying. Aku hanya ingin memperkenalkan diri. Aku teman sebangkumu yang baru, Song Yilin. Halo. Qiao Ying samar-samar merasa nama ini familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia tetap memakai maskernya, lalu mengangkat matanya untuk melihat teman sebangkunya. Tatapan tersembunyi, anggap saja kau belum pernah melihatku, oke? Oke. Jantung Song Yilin berdebar kencang. Tentu saja boleh. Qiao Ying terus menunduk mengerjakan soal. Tepat pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari pintu belakang kelas. Song Yilin, keluar. Suara remaja itu dingin. Sama seperti diingatannya saat itu, pupil mata Qiao Ying tiba-tiba menyusut. Di bawah rangsangan suara ini, dia akhirnya ingat siapa Song Yilin. Dia adalah salah satu teman Lu Cheng, pengikutnya. Qiao Ying tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika Lu Cheng melihatnya, tetapi itu pasti bukan yang dia inginkan. Song Yilin di sampingnya menegang. Tepat saat dia hendak bangun, Qiao Ying segera mengambil pena. Dengan cepat menghitung langkah terakhir dari soal terakhir, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi untuk menghitung jawabannya. Pertama, selamat kepada host, misi selesai. Buka kunci halaman naskah berikutnya. Dapatkan izin untuk mengubah satu kali. Qiao Ying dengan cepat menelusuri naskah halaman berikutnya. Saat ini, Lu Cheng berdiri di pintu belakang kelas dansa, melihat ke arah Song Yilin. Fu Yusuan melihatnya. Dengan wajah malu-malu, dia berdiri dan berjalan di depan Lu Cheng, memberikan hadiah yang dibuat dengan tangannya sendiri. Sementara Song Yilin sudah meninggalkan tempat duduknya, Qiao Ying langsung kehilangan perlindungan. Dia hampir merasakan tatapan familiar dan menekan perlahan jatuh padanya. Qiao Ying segera memindahkan pena cahayanya. Coret kata, hadiah, ini. Dia membutuhkan sesuatu yang merangsang untuk mengalihkan perhatian Lu Cheng. Detik berikutnya, Qiao Ying mengubah kata ini menjadi bom yang diletakkan di depan pintu. Fu Yusuan sudah berdiri di depan Lu Cheng, dengan malu-malu mengulurkan tangannya. Lu Cheng, ini buatanku sendiri. Dalam kekacauan, Qiao Ying mengambil kesempatan untuk meninggalkan kelas di sekitar sudut dinding. Fu Yusuan menyeret benda itu dan langsung menangis ketakutan. Song Yilin yang baru saja datang juga sangat terkejut. Setelah melihat dengan seksama, Lu Chen berkata dengan dingin, itu palsu, sudah kuduga. Api membakar sampai akhir, dan padam dengan suara berderak, seolah-olah itu adalah lelucon. Fu Yusuan hampir ambruk ke tanah, Song Yilin tampak linglung. Pisau silet pagi itu juga palsu, tetapi mereka sangat merendahkan diri, dengan tatapan merendahkan yang cukup menakutkan, mengingat status Lu Chen. Jika terjadi sesuatu di sekolah, kepala sekolah harus meminta maaf kepada keluarga Lu, dan Lu Chen sendiri terkenal sulit dihadapi. Siapa sebenarnya yang memprovokasinya? Mata Lu Chen sedikit meredup, dan pandangannya menyapu ke belakang Song Yilin. Dengan orang-orang di sekitarnya, Song Yilin teringat wajah cantik teman semejanya, dan tanpa sadar ingin pamer. Tetapi tiba-tiba dia teringat pesan teman semejanya, jadi dia menahannya dengan paksa. Ada seorang teman sekelas baru. Ketika dia menoleh ke belakang, kursi itu sudah kosong. Ada seorang teman sekelas baru. Ketika dia menoleh ke belakang, kursi itu sudah kosong. Setelah 1 jam pelajaran, Qiao Ying berbaring di pagar atap, menyaksikan karena terus-menerus disabotase. Sementara Lu Chen, yang pulang lebih awal, pergi dengan mobil. Dari luar, Lu Chen saat ini tampak dingin dan mulia. Sama sekali tidak terlihat bahwa dia di masa depan akan menjadi orang mesum yang gila dan obsesif. Qiao Ying memutuskan. Dia tidak bisa melepas masker ini untuk sementara waktu, yang disebut cinta pada pandangan pertama, pada akhirnya hanyalah nafsu. Selama Lu Chen tidak melihatnya, dia tidak akan punya pikiran. Selain itu, dia perlu belajar lebih keras. Tidak hanya untuk mengubah naskah, tetapi juga untuk masa depannya yang cerah. Qiao Ying berbalik dan meninggalkan atap. Di kejauhan, Lu Chen di dalam mobil tiba-tiba menoleh keluar jendela, melihat ke arah puncak gedung pengajaran. Dan di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Qiao Ying kembali ke kelas dan mendapati semua orang tidak ada.
Setelah diperiksa, dia tahu bahwa kelas ini adalah kelas umum besar, harus pergi ke ruang kuliah, yang bahkan termasuk kelas internasional. Untungnya Lu Chen sudah pulang, kalau tidak dia harus meminta izin untuk bolos. Qiao Ying menemukan ruang kuliah. Diam-diam mencari tempat duduk di barisan belakang. Setelah bel berbunyi, pintu belakang kelas tiba-tiba didorong terbuka. Qiao Youyo datang terlambat. Di bawah tatapan semua orang, Qiao Youyo melihat ke arah Qiao Ying yang suram di sudut. "Mengapa kakak tidak duduk di depan? Aku akan duduk bersamamu. Jika ada yang tidak kamu mengerti di kelas, kamu bisa bertanya padaku." Qiao Ying meliriknya, tidak berkomentar, suara teman-teman sekelasnya terdengar di telinganya. Suara sanjungan, Qiao Youyo memang cantik dan baik hati. Itu adalah putri yang dibawa kembali oleh keluarga Qiao dari desa. Sungguh udik. Mendengar bisikan mereka, rasa superioritas yang kuat melonjak ke dalam hati Qiao Youyo. Dia berpikir, Qiao Ying pasti sangat gelisah sekarang. Tapi kenyataannya, Qiao Ying sudah terbiasa dengan perhatian orang lain. Sebelumnya, dia menjadi bahan tertawaan saat pertama kali pindah sekolah, dan kemudian diganggu oleh Lu Chen. Setiap gerakannya di sekolah diperhatikan orang. Setelah hidup kembali, Qiao Ying sangat tenang. Dia terus mengeluarkan soal latihan dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba seorang gadis berkata, "Nanti Lao Zhao pasti akan menunjuk orang untuk mengerjakan soal pamungkas hari ini. Menurut kalian, jika si udik itu ditunjuk, apakah dia akan menangis?" Beberapa orang membayangkan Qiao Ying ketahuan sebagai orang bodoh dan langsung tertawa terbahak-bahak. Qiao Youyo di samping juga menoleh untuk melirik Qiao Ying. Melihat dia sedang mengerjakan soal pamungkas, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Dia sebelumnya takut adik yang dibawanya pulang terlalu hebat. Dia sengaja mencari tahu nilainya dan mengetahui bahwa Qiao Ying bahkan tidak bisa masuk peringkat 100 besar di sekolah menengah di kota itu, barulah dia merasa tenang. Benar saja, sebelum kelas ini berakhir, guru matematika membahas soal pamungkas dan bertanya apakah ada yang ingin mencoba mengerjakannya di depan. Soal latihan itu dibuat sendiri oleh pihak sekolah dan tidak memberikan jawaban setelah kelas. Soal ini sangat sulit. Tidak ada yang ingin malu di kelas umum. Jika tidak ada siswa yang sukarela, saya akan menunjuk orang. Fu Yusuan dan beberapa gadis berdoa agar Qiao Ying yang ditunjuk. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar, "Guru, saya bersedia mencoba." Qiao Youyo tersenyum dan mengangkat tangannya. Guru matematika sangat senang. "Baiklah, kerjakan di papan tulis." Fu Yusuan sangat kesal di bawah. Dia tahu bahwa Qiao Youyo tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer di depan umum. Sayangnya, Qiao Youyo tidak berhasil pamer. Dia berhenti di tengah jalan. Guru matematika tertawa riang. "Tidak bisa menemukan jawabannya? Saya akan menunjuk orang lain untuk mencoba." Dia menyapu daftar nama. "Teman sekelas Qiao Ying, coba kamu." Seketika, seluruh mata di kelas dengan cepat menoleh ke belakang. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Qiao Ying tiba-tiba ditunjuk dan tanpa sadar melihat ke kanan. Teman sekelas yang duduk di sebelah kanan segera memalingkan muka dan berpura-pura tidak melihat. "Kalian melihatnya? Haha." Dia panik dan ingin bertanya pada orang lain. Qiao Ying tidak bisa berkata apa-apa. Dia sebenarnya ingin bertanya, setelah ditunjuk oleh guru, apakah dia perlu mengerjakan soal di depan? Atau langsung menjawab saja? Bagaimanapun, jawabannya sudah ada di benaknya. Qiao Youyo di podium juga melihat reaksi Qiao Ying. Kecanggungannya karena tidak bisa menyelesaikan soal tiba-tiba mereda. "Guru, kakak saya tidak bisa." Qiao Ying terlalu malas untuk mendengarkan kata-kata munafiknya dan langsung duduk dan menjawab, "Verifikasi terpisah yang unik. Titik potong umum L2 dan C1 menghasilkan K sama dengan 4/3. Persamaan yang dicari adalah Y sama dengan 4/3. Detik berikutnya, Qiao Youyo langsung terpana. Fu Yusuan dan beberapa orang juga ragu-ragu. Jangan bilang, dia menjadi sangat mirip dengan ingatan, tapi tak disangka sedetik kemudian. Hanya guru matematika yang berkata dengan puas, "Bagus, jawabannya benar." Qiao Ying benar-benar menjawab dengan benar. Ruang kuliah menyebabkan sedikit keributan. Fu Yusuan sangat-sangat kesal. Qiao Youyo di atas panggung juga tercengang. Begitu bel kelas berbunyi, Qiao Ying bangkit dan pergi. Fu Yusuan menghampiri dan bertanya pada Qiao Youyo apakah soal tadi benar-benar dikerjakan sendiri olehnya. Hati Qiao Youyo tergerak. Suaranya tidak keras atau pelan, jawaban bisa dicari di internet. Fu Yusuan merasa lega tanpa alasan. "Cih, sudah kuduga. Penampilannya tidak bagus, seleranya juga buruk. Masih ingin membuat orang lain mengira dia pintar dalam belajar. Biarkan dia berpura-pura. Begitu ujian, ketahuan aslinya." Setelah mendengarkan percakapan mereka, Song Yilin tampak bingung. Apakah penampilan Qiao Ying tidak bagus? Dan apakah benar ada jawaban di internet? Kenapa dia tidak bisa tidur? Keesokan harinya, Qiao Ying perlu menghafal 5 prosa klasik dengan lancar. Setelah selesai, barulah dia memiliki izin untuk mengubah satu karakter. Sampai pulang sekolah hari itu, Qiao Ying baru menghafal 70%. Dia bisa mengerjakan soal, tapi menghafal teks selalu menjadi momok baginya. Namun,
Setelah pulang ke rumah, ada pesta perayaan keluarga Kiao dan keluarga Gu. Keluarga terkemuka akan mengirim orang. Apa yang harus dia lakukan jika bertemu Lu Chen lagi? Pukul 8 malam. Kiao Xi dan Gu Qiuze sebagai putra tertua dari kedua keluarga, muncul dengan meriah. Setelah akhirnya berbasa-basi, Kiao Xi berjalan ke Nyonya Kiao dan bertanya, "Bu, apakah Xiao Ying sudah kembali?" Nyonya Kiao mengangguk, "Sudah kembali. Nanti kamu ingat untuk menemui adikmu. Dia belum terlalu dekat dengan kita." Kiao Xi tiba-tiba menyela, "Bu, kapan aku bilang ada pesta perayaan? Xiao Ying pulang, kenapa tidak ada pesta penyambutan?" Nyonya Kiao tertegun. Kiao Xi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju temannya. Gu Qiuze tersenyum dan berkata, "Kamu sudah menyebutnya sepanjang jalan, kenapa tidak menemuinya?" Kiao Xi menarik napas dalam-dalam. Di pesawat dalam perjalanan pulang, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat bahwa beberapa tahun kemudian, keluarga Kiao akan bangkrut, orang tuanya kelelahan dan putus asa. Kiao Youyo yang dipelihara keluarga selama 10 tahun, malah berbalik dan bergabung dengan keluarga kaya lainnya. Sedangkan adik perempuannya sendiri, Lu Cheng, anak nakal itu, memenjarakannya, setiap hari hidup lebih buruk daripada kematian, tetapi masih berpikir untuk membantu perusahaan yang didirikannya. Adegan-adegan itu terlalu nyata. Dalam mimpi dia tidak bisa melihat saudara perempuannya untuk terakhir kalinya, dan terbangun dengan sedih. Setelah itu, dia terus bergumam bahwa dia harus kembali untuk melihat saudara perempuannya. Kiao Xi berjalan keluar 2 langkah, lalu berbalik untuk melihat Gu Qiuze. "Kamu juga ikut?" Gu Qiuze bingung. Kiao Xi berpikir, jika semua yang ada dalam mimpi itu benar, maka sahabatnya menyukai adik perempuannya. Dalam kehidupan ini dia harus mendahului Lu Cheng. Berusaha keras untuk menjodohkan Gu Qiuze dan Kiao Ying. Keluarga Gu adalah satu-satunya keluarga yang bisa bersaing dengan keluarga Lu. Jika perjodohan berhasil, adik perempuannya tidak akan jatuh ke tangan Lu Cheng lagi. Saat ini, Kiao Youyo datang bersama saudara-saudarinya. "Kakak, teman-temanku ingin mengenalmu dan kakak Qiuze." Kiao Xi teringat obsesinya dalam mimpi. Ekspresinya datar, hanya bertanya, "Di mana Kiao Ying?" Kiao Youyo tertegun, dan beberapa gadis di belakangnya juga tertegun. Bukankah mereka mengatakan bahwa kakak senior Kiao Xi hanya menyayangi Kiao Youyo? Kenapa kalimat pertama saat bertemu adalah ingin melihat si udik itu? Wajah Kiao Youyo memucat. Dia, di atas. Ketika pintu kamar diketuk, Kiao Ying baru saja selesai membaca Lisao dengan susah payah. Akhirnya membuka halaman berikutnya dari skrip, mendapatkan izin untuk mengubah satu kata. Mendengar suara Kiao Youyo. Kiao Ying tidak sempat melihat skripnya, jadi dia pergi untuk membuka pintu. Dia sedikit terkejut melihat Kiao Xi di luar pintu. "Kakak." Kiao Xi tidak tahu mengapa, mendengar panggilan kakak ini. Tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Kamu masih mengenaliku?" Kiao Ying mengangguk, Kiao Xi menyentuh kepalanya. "Keluarlah. Kakak akan mengajakmu makan sesuatu, dan juga mengenal beberapa teman baru." Kiao Youyo merasa aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, sepertinya kakaknya membutuhkan waktu lama untuk mengenalnya, tetapi dia sangat senang melihat kakaknya. Namun, begitu dia keluar, melihat teman-teman baru yang disebutkan Kiao Xi, suasana hati Kiao Ying langsung menjadi rumit. Gu Qiuze langsung bersinar ketika melihatnya keluar, lalu tersenyum ramah. Gu Qiuze memiliki fitur wajah yang tampan. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Kiao Ying tidak menyukainya, dia tidak bisa membencinya, tetapi Lu Chen sangat membencinya. Putra sulung keluarga Gu dan putra tunggal keluarga Lu, telah dibandingkan oleh keluarga bangsawan sejak kecil. Kebencian Lu Chen terhadap Gu Qiuze bahkan tidak disembunyikan. Kebencian ini kemudian juga berubah menjadi obsesinya yang hampir tidak sehat terhadap Kiao Ying. Selama ada kontak dengan Gu Qiuze, Lu Chen akan muncul dan membuatnya menderita. Kiao Xi memperkenalkan dengan penuh semangat. "Ini Gu Qiuze, 1 tahun lebih tua darimu, teman sekelas kakakmu. Penampilannya lumayan, karakternya bagus, dan dia adalah putra sulung di keluarga." Gu Qiuze memotongnya, "Diam kamu." Dia menoleh ke Kiao Ying dan tersenyum kecil. "Halo, saya Gu Qiuze." Kiao Ying jelas-jelas memberitahu dirinya sendiri bahwa semuanya berbeda. Tahun ini, saat mereka bertemu, Lu Chen bahkan belum pernah melihatnya. "Halo." Namun, aku tidak ingin dia baru mengucapkan 3 kata, pintu di lantai bawah tiba-tiba didorong terbuka. Perasaan tidak enak muncul di hati Kiao Ying. Saat berikutnya, dia mendengar seseorang berkata dengan gembira, "Bukankah ini Tuan Muda Lu?" Kiao Ying dengan cepat memuat naskah yang baru diperoleh, dan buku yang bersinar itu juga terbuka. Kiao Ying tiba-tiba melihat di naskah itu. Lu Chen datang, 4 karakter besar. Dia langsung menyesal tidak membaca seluruh naskah. Sebelum membukakan pintu untuk kakak, yang lebih mengerikan adalah, ada kalimat lain dalam naskah. Pemuda itu membawa kotak hadiah dan berjalan ke beranda. Pandangan layar peluru menyapu ke atas dan melihat Gu Qiuze berdiri di lantai 2. Dan Kiao Ying di sebelahnya. Jantung Kiao Ying berdebar kencang,
dan dia segera memindahkan ujung pena ke kalimat Lu Chen datang. Bagaimana dia harus mengubahnya? Lu Chen mati, Lu Chen selesai, Lu Chen sudah habis, tetapi sistem tidak dapat menyebabkan kerusakan aktual pada protagonis asli. Tepat saat Lu Chen hendak melewati beranda, Qiao Ying tiba-tiba mendapat ide, dan dia mengambil pena dan mengubah, datang dari, menjadi, berjalan. Jadi di lantai bawah, semua orang dengan antusias maju untuk menyambut Tuan Muda Lu. Segera setelah itu, mereka melihat Lu Chen masuk dengan dingin, meletakkan kotak hadiah, lalu berbalik dan pergi. Pintu ditutup, meninggalkan semua orang di tempat dengan ekspresi bingung. Tuan Muda Lu ini cukup dingin. Di luar pintu, Lu Chen berdiri diam untuk sementara waktu. Dia tidak tahu mengapa dia datang. Dia juga tidak tahu mengapa dia harus pergi. Hanya saja, dia sepertinya melihat di pagar lantai 2 keluarga Qiao. Di belakang Gu Qiuze ada seorang gadis. Dia memperlihatkan setengah wajahnya. Perasaan yang diberikannya adalah jenis gadis yang penurut dan naif. Tapi sepertinya ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan yang membuat Lu Chen melihatnya sekilas. Di sisi lain, jangan katakan bahwa Qiao Ying di lantai 2 diam-diam menghela nafas lega. Dia menoleh dan menemukan bahwa kakaknya juga terlihat seperti keadaan siap tempur berakhir. Jelas, di kehidupan sebelumnya, kakaknya tidak memiliki pendapat tentang Lu Chen saat ini. Gu Qiuze tersenyum pada Qiao Ying, usia kalian hampir sama, saling kenal, kan? Qiao Ying tidak bergeming, tidak kenal, beda kelas. Qiao saat terlihat tenang. Dalam hati merasa lega, adik dan bajingan itu berada di kelas yang sama, jauh lebih aman. Malam itu, orang-orang dalam lingkaran menebak-nebak, bagaimana bisa Lu Chen yang selalu dingin tiba-tiba muncul di perjamuan keluarga Qiao. Setelah kemunculan tiba-tiba Lu Chen ini, Qiao Ying membiasakan diri setelah menyelesaikan tugas belajar. Langsung membaca naskah drama. Yang membuatnya senang adalah, selama seminggu berturut-turut dia tidak melihat sosok pria brengsek Lu Chen ini. Hingga 2 hari kemudian, teman semejanya, Song Yilin, yaitu pengikut Lu Chen, tiba-tiba pergi ke kelas internasional. Saat kembali ke kelas, Song Yilin menyadari bahwa jarang sekali Qiao Ying dalam suasana hati yang baik. Dia berinisiatif menyapa. Qiao Ying menoleh, menatap matanya yang cerah. Song Yilin merasa sedikit gugup. Itu, di perjamuan keluarga Qiao hari itu. Apakah kamu melihat Chen Ge? Menyebut Lu Chen, Qiao Ying langsung menjadi dingin. Siapa? Song Yilin terkejut, Lu Chen. Chen Ge kami? Jangan bilang kamu tidak kenal. Apakah aku perlu kenal? Song Yilin hampir tersedak. Lain kali akan kutunjukkan Chen Ge padamu, mungkin kamu belum pernah bertemu dengannya. Chen Ge baru-baru ini dipanggil oleh kakeknya untuk mengurus urusan kantor. Qiao Ying awalnya tidak bereaksi apa-apa. Hingga mendengar kalimat terakhir, tiba-tiba tersenyum. Ternyata seperti ini. Senyumnya, pupil matanya yang jernih memancarkan cahaya yang berkilauan, memiliki keindahan yang menyebar. Song Yilin kehilangan kata-kata, sesaat terpesona. Setelah Qiao Ying dengan riang membawa buku keluar. Barulah dia tersadar. Dengan sedikit terlambat dia melanjutkan, lalu dia kembali hari ini. Qiao Ying membawa catatan keluar kelas, berencana pergi ke atap untuk menghafal sedikit, tapi tak disangka belum sampai. Dia tiba-tiba merasa suasananya agak aneh. Biasanya tidak ada orang di atap, tapi hari ini ada orang di setiap sudut. Saat melihatnya datang, mereka bahkan menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Qiao Ying sangat bingung. Mungkinkah akhir-akhir ini semua orang suka menghafal di atap? Saat hendak mencari tempat tenang yang lain, dia melihat sekilas sosok yang familiar. Dia perlahan menoleh, dan melihat orang yang konon dipanggil untuk mengurus urusan kantor itu. Berjalan mendekat, Qiao Ying tanpa sadar terhenti. Song Yilin ternyata membohonginya. Untungnya dia sekarang memakai masker, mengenakan seragam sekolah, sangat tidak mencolok. Apalagi ada banyak gadis yang menunggu Lu Chen di sini, kemungkinan besar dia tidak akan memperhatikannya. Qiao Ying melewatinya tanpa menoleh. Lu Chen awalnya berjalan dengan santai, tetapi tiba-tiba mencium aroma samar pada suatu saat, aroma yang sangat unik. Ada perasaan takdir yang halus, yang membuat dadanya sesak tanpa alasan. Lu Chen berhenti. Berbalik untuk melihat. Kamu? Dia lahir. Gadis-gadis di sekitarnya mengikuti dan menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di belakang mereka. Karir. Setelah menyelesaikan tugas mengerjakan semua pekerjaan rumah, Qiao Ying mulai melihat naskah baru yang telah dibuka. Isi naskahnya adalah, Lu Chen mengalami mimpi panjang di malam hari. Hujan turun dalam mimpi, Lu Chen melihat sosok seorang gadis. Dia tanpa sadar berjalan ke arahnya, ingin menekan bahunya. Qiao Ying selesai membaca. Seringai tak tertahankan, dan kemudian membalas dendam pada Lu Chen dalam mimpi. Jadi di villa keluarga Lu. Lu Chen baru saja selesai mandi dan berbaring, entah mengapa dia teringat aroma samar yang dia cium di siang hari. Dia perlahan tertidur. Hujan turun dalam mimpi, ada sosok ramping, yang membuatnya merasakan palpitasi yang tak terlukiskan. Dia mengikuti, ingin memanggilnya, tetapi tidak ingin gadis itu berbalik. Tiba-tiba memperlihatkan wajah yang mengerikan.
Lu Chen langsung terbangun karena ketakutan. Keesokan harinya, dia baru saja tiba di sekolah. Qiao Ying memulai tugas baru. Dia samar-samar merasakan bahwa dengan setiap penyelesaian tugas belajar, tingkat kesulitan tugas tampaknya meningkat perlahan. Soal matematika yang diberikan oleh sistem kali ini jelas lebih sulit. Qiao Ying tidak dapat memikirkan solusinya untuk sementara waktu, dan berencana untuk meminta guru matematika untuk membantunya. Setelah dia pergi, beberapa orang di ruang kelas Wu tertawa. Apa aku tidak salah lihat? Apakah siswa terbaik di kelas kita meminta bantuan guru? Qiao Ying berjalan ke kantor matematika, menemukan guru matematika yang mengajar di kelas Wu, dan dengan sopan menyapa guru. Guru Wang adalah tipe guru wanita yang sangat khas, menyukai siswa yang baik, dan sikapnya sangat biasa terhadap siswa yang buruk dan siswa yang tidak berkesan. Siswa pindahan ini jelas termasuk yang terakhir, menundukkan kepalanya sepanjang hari dan memakai masker. Qiao Ying mengeluarkan kertas ujiannya. Saya ingin menanyakan satu soal. Guru Wang melihatnya. Ini adalah soal terakhir yang paling sulit di kertas ujian. Apalagi siswa pindahan ini, bahkan siswa terbaik di kelas pun sulit untuk mengerjakannya. Dia melihat lagi bahwa seluruh kertas ujian siswa ini kosong, dan dia hanya mengerjakan soal ini. Dia langsung marah, kamu belum mengerjakan soal-soal sebelumnya, tetapi datang untuk menanyakan soal terakhir? Bisakah kamu menjamin bahwa semua soal sebelumnya benar? Bagi Qiao Ying, soal-soal lainnya memang mudah. Dia bukannya tidak mau, hanya saja ada tugas yang harus diselesaikan, dan dia harus mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Tepat ketika Qiao Ying hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Apakah kemampuan teman sekelas Qiao sudah mencapai level ini? Aku bahkan tidak punya ide untuk soal ini. Ketika guru Wang melihat bahwa itu adalah siswa yang baik di kelas, ekspresinya menjadi jauh lebih lembut. Jangan belajar darinya. Qiao Ying diam-diam menyimpan kertas ujiannya. Sepertinya dia tidak bisa bertanya apapun kepada guru ini. Tatapannya menyapu kantor, hanya ada satu guru lain di sana. Dia berpikir sejenak. Dia masih mengambil kertas ujian dan berjalan mendekat. Guru, maaf mengganggu, bisakah saya bertanya tentang soal ini? Guru itu tidak mengenal Qiao Ying, juga tidak tahu kemampuannya, setelah menerima kertas ujian. Dia pertama-tama melihat langkah-langkah pemecahan masalah Qiao Ying, dan tiba-tiba tampak terkejut. Catatan gadis ini sangat bagus. Langkah-langkahnya jelas, menunjukkan dasar dan kemampuan berpikir yang baik, dan kesulitan soal ini jauh melampaui silabus. Solusinya bahkan melampaui cakupan pengetahuan kelas 2 SMA. Guru mengikuti alur pemikiran Qiao Ying dalam memecahkan masalah dan terus menjelaskannya kepadanya. Sayangnya, baru setengah jalan dijelaskan, bel kelas berbunyi, Qiao Ying merasa menyesal. Tetapi dia tidak bisa menunda kelas orang lain, dan guru itu menyukainya karena dia berpikiran cepat dan berperilaku baik. Ayo, ikut aku ke kelasku. Aku akan membagikan buklet prakelas dan kemudian menyelesaikannya untukmu. Mata Qiao Ying berbinar. Terima kasih guru. Sampai Qiao Ying melihat papan nama kelas di belakang pintu kelas internasional. Dia tidak bisa tersenyum lagi, guru itu menoleh dan menyapanya dengan ramah. Tidak apa-apa, teman sekelas, jangan takut, masuklah. Qiao Ying mengerutkan bibirnya dan harus mengikuti guru itu masuk dengan kulit kepala menegang, tempat yang dia lewati. Membawa sedikit angin, beberapa saat kemudian, Lu Chen yang sedang tidur tengkurap bangun. Dia mencium aroma kue itu lagi. Qiao Ying dan guru berdiri di depan podium, memaksa diri untuk memusatkan perhatian pada soal itu. Hanya setelah dia menyelesaikan soal itu, dia memiliki izin untuk terus bermalas-malasan. Orang-orang di kelas internasional dapat melihatnya setiap hari. Berbagai gadis mencari kesempatan untuk mendekati Lu Chen. Semua orang tahu itu, tidak ada yang memperhatikan. Lu Chen di sudut duduk tegak dan melihat sosok di podium. Qiao Ying merasa seperti duduk di atas jarum. Akhirnya, setelah guru selesai menjelaskan langkah terakhir kepadanya, dia benar-benar menghela napas lega. Qiao Ying berbalik dan pergi. Dia harus bergegas kembali ke kelas untuk menyelesaikan soal itu. Orang-orang di kelas internasional menertawakan. Semua orang merasa bahwa gadis ini hanya datang untuk melihat Lu Chen. Kalau tidak, siapa yang akan menanyakan soal kepada guru kelas lain? Sayang sekali, Lu Chen tidak mungkin tertarik padanya. Namun, saat itu, seseorang mendorong pintu kelas di belakang dan keluar. Segera setelah itu, Qiao Ying mendengar suara dingin di belakangnya. Tunggu sebentar. Qiao Ying ingin berpura-pura tidak mendengar. Namun, remaja itu mengejar beberapa langkah. Qiao Ying harus menoleh. Permisi, ada apa? Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya, parfum apa yang kamu pakai? Qiao Ying tanpa sadar merinding. Kenangan yang mati muncul di benaknya. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia suka memeluk pinggangnya. Di lehernya, dia mengendus dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, baunya harum. Parfum apa? Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa secara diam-diam beberapa hal akan mengikuti jalur yang ditetapkan. Dia tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Bukankah itu akan membuatnya membenci dirinya sendiri lebih cepat? Dia tahu gadis seperti apa yang disukai Lu Chen. Di kehidupan sebelumnya, Qiao Ying sombong dan memberontak, menentangnya di mana-mana.
tetapi malah cocok dengan psikologi orang mesum yang sudah mati ini. Kalau begitu, di kehidupan ini, dia akan menjadi siswa yang baik dan penurut yang paling tidak dia sukai. Suara Qiao Ying lembut. Matanya bingung, teman sekelas, aku tidak mengerti parfum apa. Lu Chen juga merasa impulsif. Dia mengangguk dan tanpa sadar mengangkat matanya. Namun, dia menabrak mata jernih di bawah rambutnya yang patah. Jelas dia memakai masker. Berdiri dengan patuh, dia tampak seperti kutu buku kecil. Lu Chen tidak tertarik pada orang seperti ini. Namun, entah kenapa, jantungnya seperti ditusuk dengan duri lembut, menyebar rasa asam yang tak terlukiskan. Dia bertanya, apakah kamu mengenalku? Qiao Ying diam-diam menggertakkan giginya. Tidak hanya mengenal, aku bahkan tahu apa yang ada di antara manusia dan mitokondria Anda. Tapi di permukaan, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan pengecut. Tidak kenal. Lu Chen berpikir, lupakan saja, mengapa dia mempersulit orang bodoh kecil? Qiao Ying menundukkan kepalanya dan pergi. Lu Chen melihatnya berbelok di sudut sebelum menarik kembali pandangannya. Dan di kelas internasional, sejak Lu Chen keluar dari kelas, teman-teman sekelas meledak. Ya Tuhan, apakah Cheng berbicara dengan gadis itu? Bukankah dia orang udik yang dijemput keluarga Qiao dari desa? Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Seorang gadis berlari ke kelas internasional kelas 2 untuk mengajukan pertanyaan dan kemudian berbicara dengan Lu Chen sendirian. Sepanjang pelajaran, orang-orang di kelas 5 terus menoleh dan memelototi Qiao Ying. Song Yilin diam-diam bertanya pada Qiao Ying. Mengapa kamu berbicara dengan Cheng? Gadis-gadis yang menyukainya sangat gila. Jari-jari Qiao Ying yang memegang pena menegang. Dia yang berbicara padaku. Tapi ekspresi Song Yilin jelas tidak percaya sama sekali. Xia Kelin teringat. Fu Yusuan berjalan dengan marah. Hei, apa yang kamu bicarakan dengan Lu Chen? Qiao Ying mengangkat matanya. Apa urusannya denganmu? Fu Yusuan tidak menyangka dia berbicara dengan nada seperti itu. Apakah kamu menggodanya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memperdulikanmu? Apa yang sebenarnya kamu katakan? Qiao Ying menatapnya dengan senyum sinis. Apakah kamu pikir aku sepertimu? Fu Yusuan sangat marah. Qiao Ying mengangkat kaki dan mendorongnya menjauh. Jika kamu sangat ingin tahu, tanya Lu Chen sana. Malam itu, di forum Sisik Naga, sekolah, seseorang membuka postingan tentang gadis kaya yang pergi ke kelas internasional tahun kedua untuk bertanya. Kata-kata, Lu Chen, menarik banyak perhatian. Begitu postingan itu diunggah. Dalam sekejap ada banyak komentar. Lambat laun, para warganet memberikan alasan yang masuk akal untuk Lu Chen. Mereka semua merasa bahwa gadis udik itu sangat pintar, sengaja membawa soal yang sangat sulit ke kelas internasional untuk ditanyakan, sehingga menarik perhatian Lu Chen saat soal itu dibahas. Jadi, Cheng pasti sedang berbicara tentang soal itu dengannya. Para warganet di dalam postingan itu penasaran apakah Qiao Ying benar-benar seorang jenius. Qiao Yoyo, yang terus memantau perkembangan postingan itu, tersenyum. Kemudian, beberapa menit kemudian, Fu Yusuan, yang sedang memarahi Qiao Ying sebagai Green Tea Beach, menerima email anonim. Segera, sebuah postingan baru muncul di forum, lihatlah nilai ujian akhir semester jenius keluarga Qiao. Gambar di postingan utama adalah daftar nilai dari kelas tertentu di SMA nomor 1 kota C. Nama Qiao Ying ada di sana dengan jelas, dengan total skor 400 poin. Peringkatnya adalah 303 dari seluruh angkatan, yang langsung membuat semua orang marah dan merasa tertipu. Qiao Ying adalah seorang Green Tea Beach, berpura-pura menjadi jenius untuk menarik perhatian Cheng Ge. Di forum anonim, semua orang berbicara dengan bebas. Dan terus menyerang teman sekelas asing yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Di grup besar kelas 2 SMA, daftar nilai ini menyebar dengan cepat. Semua orang sedang bergosip. Saat itu, sebuah pesan baru tiba-tiba muncul di grup. Dari Lu Chen, siapa yang memposting ini? Grup angkatan langsung heboh lagi. Di sisi lain, Qiao Ying baru saja menyelesaikan tugas belajarnya hari ini dan membuka kunci halaman naskah berikutnya. Qiao Ying melihat naskah itu dan baru tahu bahwa postingan tentang dirinya di forum sekolah telah dihujat habis-habisan. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari kakaknya. Xiao Ying, jangan dengarkan omongan di internet, serahkan pada kakak untuk menanganinya. Qiao Ying sedikit terkejut. Di kehidupan ini, perhatian kakaknya datang begitu tiba-tiba. Qiao Ying tahu bahwa nilainya memang buruk sebelum dia bereinkarnasi. Daftar nilai itu memang miliknya. Dia tahu bahwa itu pasti ulah Qiao Yoyo. Biarlah, dia tidak peduli tentang itu. Tapi sekarang dia menjadi sasaran, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia tidak akan mengecewakan sistem Golden Finger-nya. Segera, Qiao Ying menggerakkan pena cahayanya dan mendarat di sebuah kata dalam naskah. Dia mengubah zona angin sakal anonim menjadi 10 nama, dan forum kampus runtuh selama sedetik malam itu. Setelah sedetik, di bawah avatar setiap lantai, nama akun besar tiba-tiba muncul. Fu Yusuan, yang dengan panik menghasilkan output di ponselnya, tiba-tiba menyadari bahwa di bawah avatar angin sakalnya. Namanya sendiri tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, postingannya dibalas. Lu Chen Fu Yusuan,
Tuan rumah, apakah kamu bodoh? Para penonton yang makan melon meledak lagi. Ya Tuhan, Cheng Ge langsung merobek teh hijau teratai putih. Bukankah Fu Yusuan selalu ingin Cheng Ge mengingat namanya? Kali ini dia akhirnya mengingatnya. Di sisi lain, Qiao Yoyo sangat bersyukur telah mengirim foto itu ke Fu Yusuan saat dia mengetahui bahwa forum itu diundi. Dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi dia tidak mengendurkan napasnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia juga telah membuat banyak komentar di gedung. Seorang teman sekelas segera menggali jawabannya. Tidak ada yang menyadarinya, jika Fu Yusuan adalah teratai putih split personality. Maka Qiao Yoyo adalah teratai putih yang makmur. Di grup teman sekelas, dia mengirim, "Jangan mengejek saudara perempuanku. Aku pasti akan membantunya belajar." Dia berbalik dan menjawab di pos, "Jika kamu buruk dalam belajar, jangan berpura-pura menjadi tiran sekolah. Jika kamu berpura-pura menjadi tiran sekolah, berbaringlah dan biarkan orang mengejek mukmu." Qiao Yoyo hanya memilih untuk berpura-pura mati. Dia hanya berharap sekarang Kakak dan Qiao Ying tidak menjelajahi forum. Masalah ini akan berlalu begitu saja. Tetapi ketika dia baru saja berpikir begitu, kakak Qiao Si mengiriminya pesan, "Minta maaf kepada Xiao Ying besok. Aku akan memberitahu orang tua kita tentang hal ini sebagaimana adanya." Kakak laki-laki itu akan berpihak pada Qiao Ying. Hati Qiao Yoyo benar-benar dingin. Hari ini, di ruang kelas-kelas internasional senior 3, Gu Qiuz menghela nafas pelan setelah mendengar Qiao Si mengatakan apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi kemarin sudah dianggap sebagai tingkat kekerasan dunia maya. Dia cukup khawatir tentang Qiao Ying. Gadis kecil itu tampak cantik dan tenang. Dia tidak bisa melawan bahkan jika dia dibuli. Qiao Si mengerutkan kening dan berdiri setelah beberapa saat. "Pergi dan lihat dia." Kali ini Gu Qiuze mengikuti dengan sadar. Dan pada saat ini, di kelas internasional kelas 2 senior, Lu Chen juga memikirkan hal yang sama. Masalah ini pada akhirnya disebabkan olehnya. Lu Chen melafalkan nama Qiao Ying 2 kali. Mata jernihnya muncul di benaknya. Apakah murid yang baik seperti dia akan menangis karena dimarahi? Setelah beberapa saat, Lu Chen berpikir, dia sepertinya harus meminta maaf, meskipun gadis itu sepertinya tidak ingin berbicara dengannya. Lu Chen bangkit dan meninggalkan ruang kelas dan berjalan ke arah luar, baru saja berbelok di sudut. Dia melihat sosok itu, Lu Chen berhenti sejenak, baru hendak maju lagi. Dia melihat orang yang berdiri di depan Qiao Ying. Gu Qiuze berada di depan Qiao Ying, menunduk sedikit dan mengatakan sesuatu. Kemudian menyentuh kepalanya, Qiao Ying masih mengenakan masker, dan mengangguk patuh. Kemudian dia tampak tersenyum. Lu Chen melihat dari jauh untuk sementara waktu, dia mencibir. Berbalik dan pergi, bukankah normal baginya untuk berbicara dengan orang lain? Saat istirahat makan siang, Qiao Ying berbaring sendirian di tepi atap sambil menghafal satu halaman kata-kata tingkat 6, tetapi tanpa diduga suara seorang pemuda yang jernih dan dingin terdengar di belakangnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Qiao Ying menoleh dengan tiba-tiba. Karena terlalu terburu-buru, lengan bajunya menyentuh masker di wajahnya, dan meluncur ke ujung hidungnya. Jantung Lu Chen tiba-tiba sesak, Qiao Ying dengan cepat memasang kembali maskernya. Lu Chen kembali sadar. Menarik napas, "Terakhir kali, aku seharusnya meminta maaf padamu." Qiao Ying berpikir dalam hati, mungkinkah ini aura protagonis pria? Kenapa pria brengsek ini selalu muncul? Dia sama sekali tidak ingin berinteraksi dengannya. Pikirannya bercampur dengan naskah halaman berikutnya. Lu Chen melihat Qiao Ying yang diam. Tiba-tiba bertanya, "Mengapa memakai masker?" Dan Qiao Ying menundukkan kepalanya. Masih tidak menjawab. Setelah sekian lama, Lu Chen mengerutkan kening. "Kamu?" Alur cerita yang pendek, semuanya dialog. Qiao Ying melihatnya bolak-balik beberapa kali, tetapi tidak menemukan tempat untuk memulai. Qiao Ying tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia tidak bisa mengakhiri percakapan, tetapi dia bisa membiarkan pria brengsek itu mengakhirinya. Jadi dia menggerakkan pena cahaya. Menghapus kata "kamu" dari kalimat Lu Chen, dan langsung mengubahnya menjadi "enyah". Lu Chen memperhatikannya, dia ingin bertanya, "Kamu sangat membenciku?" Kemudian dia menyimpannya sebagai bab, tiba-tiba mengucapkan "enyah". Udara hening, Lu Chen tertegun, dan kali ini, gadis di depannya akhirnya bereaksi, dia mundur karena terkejut. "Maaf, aku akan pergi sekarang." Lu Chen terdiam lagi, Qiao Ying masih tertawa sampai dia berlari jauh. Dia benar-benar merencanakan semuanya dengan matang. Beberapa hari kemudian, ujian Qizhong akan segera tiba. Qiao Ying belajar lebih keras, karena dalam ujian Qizhong kali ini, dia harus meraih peringkat pertama di kelas. Dia kemudian bisa mendapatkan seluruh baris perubahan karakter tunggal dan langsung bisa mengubah seluruh kalimat. Minggu berikutnya, Qiao Ying belajar sampai lupa makan dan tidur, juga karena dia berada di kelas sepanjang hari dan langsung pergi setelah sekolah. Sudah lama tidak bertemu Lu Chen. Sehari sebelum ujian, sekolah menempelkan daftar tempat duduk ujian. Urutan tempat duduk diatur berdasarkan nilai akhir semester lalu. Qiao Ying tidak memiliki nilai. Jadi di ruang ujian terakhir, dia melirik dan melihat nama Lu Chen di ruang ujian ini juga.
Posisi itu tepat di belakang tempat duduknya. Lu Chen tidak pernah mengikuti ujian tingkat, jadi dia tidak memiliki nilai seperti dia. Saat akan merobeknya, Yao Ying menghela napas lega. Jika demikian, Lu Chen pasti tidak akan datang ke ujian Qizong kali ini. Namun, malam itu, Lu Chen dan teman-temannya keluar untuk makan malam, sambil menunggu makanan disajikan. Song Yilin bertanya kepada Lu Chen, "Chen Ge, apakah kamu akan mengikuti ujian besok?" Ekspresi Lu Chen acuh tak acuh, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Song Yilin menyebutkannya dengan santai. "Aku melihat teman satu mejaku saat Qiao Ying memasuki ruang ujian terakhir pada hari ujian kedua. Beberapa gadis menjulurkan leher mereka dengan penuh harap, lalu menunduk dengan kecewa. Qiao Ying melirik. Bagus, Lu Chen tidak datang. Ujian dimulai. Guru datang membawa kertas ujian yang disegel, tetapi pintu belakang tiba-tiba didorong terbuka. Para gadis di kelas segera menjadi gelisah. Dan Qiao Ying merasakan aroma segar dan harum datang dari belakangnya. Ingatan tubuh mengingatkannya. Ini adalah aura Lu Chen. Setelah Lu Chen duduk, dia melihat sosok punggung yang cantik di meja depan. Menyadari bahwa dia sedikit kaku, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat sedikit. Teman. Qiao Ying memarahinya dalam hati, tetapi di permukaan dia juga dengan patuh memberikan kertas ujian. Saat dia berbalik, tatapan Lu Chen tertuju pada wajahnya. Jaraknya sangat dekat. Qiao Ying bergumam dalam hati, "Apa yang kau lihat, dasar pria brengsek?" Dia dengan cepat berbalik untuk mengerjakan soal. Akhirnya, setelah menyelesaikan 12 soal pilihan ganda pertama, Qiao Ying mendapatkan seluruh baris perubahan karakter tunggal. Sistem ditambahkan ke skrip di halaman berikutnya. Skrip itu tertulis seperti ini, Lu Chen tidak mengerjakan kertas ujian. Dia menopang pipinya dengan satu tangan dan duduk di ruang ujian selama 2 jam, merenung sejenak. Qiao Ying mencoret karakter duduk dan mengubahnya menjadi tidur. Beberapa menit kemudian, Qiao Ying jelas merasakan bahwa tatapan yang mengganggunya dari belakang menghilang, dan dia akhirnya menyelesaikan kertas ujian dengan lancar. Setelah pulang, Qiao Fu mengetahui bahwa kedua putrinya sangat memperhatikan ujian tengah semester. Qiao Youyo dengan manja berkata, "Beberapa hari ini aku belajar dengan giat sampai jam 12 malam. Usaha pasti akan membuahkan hasil." Qiao Fu mengangguk puas, "Benar-benar putri keluarga Qiao kami, meskipun Youyo adalah putri angkat. Tapi putri angkat ini sangat berprestasi." Qiao Ying melihat ekspresi tenang dan tersenyum melihat kata-kata ini. Hanya Qiao Si yang duduk di sampingnya yang sedikit mengerutkan kening. Maka sebelum Qiao Ying tidur, Qiao Si diam-diam mengetuk pintu kamarnya. "Adik, jangan terlalu memikirkan ujian, tidak masalah berapa nilaimu." "Baiklah, kakak, aku akan melakukan yang terbaik." Meskipun kakak sangat perhatian. Tetapi bahkan kakak merasa bahwa adik yang baru saja dibawa kembali dari desa tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Qiao Si tersenyum, "Jangan takut, besok kakak akan mencari siswa untuk meminjam keberuntunganmu." Keesokan paginya, Qiao Ying melihat Gu Qiuze di luar ruang ujian. Gu Qiuze mengangkat jarinya dan menyentuh dahinya dengan ringan. "Apakah ada keberuntungan?" Qiao Ying sedikit membungkuk, "Terima kasih, donatur." Gu Qiuze tertegun dan tertawa karena leluconnya. Semangat ujian. Setelah Qiao Ying mengucapkan selamat tinggal padanya dan berbelok di sudut, semangat yang baru saja didapatnya langsung bocor ke tanah, karena Lu Chen sedang berdiri di pintu kelas. Menatapnya dalam-dalam. Suasana hati tokoh utama pria sedang buruk, Qiao Ying menunduk. Menunduk dan berjalan ke dalam kelas. Lu Chen benar-benar tertawa. Apakah dia takut padanya? Tertawa dan bercanda dengan orang lain, melihatnya seolah-olah tidak melihatnya, dia sudah sebesar ini. Ini pertama kalinya dia tidak disukai seperti ini. Qiao Ying. Lu Chen memanggil namanya untuk pertama kalinya. Langkah Qiao Ying terhenti, suara Lu Chen sangat rendah, "Aku tidak akan masuk hari ini. Belajarlah dengan baik, aku tidak punya niat jahat padamu." Qiao Ying akhirnya mengangkat matanya untuk menatapnya. Ini pertama kalinya dia dengan tenang menatapnya. Lu Chen tanpa sadar menahan napas. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan pergi. Jantungnya berdebar kencang. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Ujian hari ini akhirnya selesai, pada hari pengumuman hasil. Semua orang di kelas tari sangat gugup, jam pelajaran pertama siang ini adalah bahasa Inggris. Begitu guru masuk ke kelas, beberapa anak laki-laki berseru, "Guru, soal-soalnya sudah dibahas. Cepat katakan hasilnya." Guru bahasa Inggris tersenyum lebar, hasil kali ini benar-benar di luar dugaannya. Tapi yang paling mengejutkannya adalah siswa yang selalu memakai masker dan tidak mencolok itu mendapat nilai bahasa Inggris yang sangat bagus kali ini. Terlebih lagi, nilai tertinggi mata pelajaran tunggal ada di kelas kita, satu-satunya nilai sempurna di seluruh tingkatan, nilai sempurna. Fu Yusuan, yang baru saja dengan bangga mengatakan bahwa dia hanya salah 2 soal setelah menyelesaikan jawaban bahasa Inggris, tidak bisa tertawa lagi. Di kelas ini, siapa yang bisa mendapat nilai lebih baik darinya? Saat ini, suara sistem terdengar di benak Qiao Ying. Pencapaian nilai tertinggi mata pelajaran tunggal bahasa Inggris tercapai,
Mendapatkan kesempatan menggunakan kekuatan mengubah kata sekali. Saat ini peringkat pertama di tingkatan. Penyelesaian 15%. Sesi berikutnya, mata guru bahasa Inggris tertuju pada wajah Qiao Ying. Nilai sempurna itu adalah siswa pindahan di kelas kita, teman sekelas Qiao Ying. Mari kita bertepuk tangan. Karena terlalu terkejut, tidak ada seorang pun di kelas yang bertepuk tangan. Semua orang berada dalam keterkejutan yang besar. Bagaimana mungkin? Di transkripnya sebelum pindah sekolah, nilai bahasa Inggrisnya hampir tidak ada. Ekspresi yang paling buruk adalah Fu Yusuan. Bahasa Inggris selalu menjadi kebanggaannya. Siapa sangka seorang dengan nilai sempurna akan muncul begitu saja. Tetap saja si udik dari desa itu. Semua teman sekelas bertanya-tanya bagaimana Qiao Ying bisa mendapatkan nilai seperti itu. Hampir secara bersamaan. Semua orang memikirkan aspek itu, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan jelas. Fu Yusuan mencibir. Hebat kalau kamu bisa menyontek untuk menjadi nomor 1. Qiao Ying tidak memperhatikan bisikan di kelas. Sebaliknya, dia merenungkan bagaimana menggunakan kekuatan mengubah katanya dengan baik. Sesi berikutnya adalah bahasa Mandarin. Guru bahasa Mandarin langsung membagikan semua kertas ujian. Seseorang berseru, Jiang yang mendapat 138 untuk bahasa Mandarin, sangat tinggi. Guru bahasa Mandarin tersenyum, teman sekelas Jiang yang adalah nilai tertinggi mata pelajaran tunggal di tingkatan. Sangat bagus. Orang-orang merasa lega tanpa alasan. Fu Yusuan mendapat 132, juga sangat tinggi. Dia berbalik untuk melihat Qiao Ying. Dia menundukkan kepalanya, dan tidak terlihat senang. Qiao Ying mendapat 135 kali ini, dalam perkiraan dia. Sesi terakhir adalah kelas sejarah. Guru sejarah datang dengan nilai gabungan 3 mata pelajaran ilmu sosial. Guru berkata dengan lugas, nilai tertinggi sejarah adalah 95. Politik, nilai tertinggi di kelasmu adalah 98. Geografi, nilai tertinggi 94. Semuanya mendapat nilai bagus. Setiap kali dia menyebutkan mata pelajaran, seseorang di bawah bersorak, aku yang tertinggi dalam sejarah. Hahaha, geografi adalah aku. Wow, politik adalah aku. Tidak ada satupun dari suara-suara ini yang berasal dari Qiao Ying. Teman-teman sekelas di kelas 5 benar-benar merasa lega kali ini. Baru menjelang akhir kelas seorang siswa laki-laki teringat untuk bertanya kepada guru, siapa yang mendapat nilai gabungan tertinggi kali ini? Guru sejarah terkekeh dan berkata, di kelas kalian ada seorang siswa yang mendapat peringkat kedua di setiap mata pelajaran dalam ujian 3 mata pelajaran utama. Nilai gabungan totalnya lebih tinggi belasan poin dari peringkat kedua. Ini sangat hebat. Siapa itu? Tatapan guru sejarah menyapu. Aku juga ingin melihat wajah siswa ini. Di mana Qiao Ying duduk? Saat dia berbicara, seluruh kelas gempar dan semua orang serentak menoleh. Sementara Qiao Ying dengan tenang mengangkat tangannya. Di sini. Setelah kelas ini selesai, seluruh kelas menjadi sangat sunyi. Hanya tersisa kertas ujian matematika terakhir. Awalnya, semua orang sangat menantikannya. Tapi sekarang mereka tiba-tiba merasakan semacam ketakutan. Bagaimana jika udik yang selama ini mereka pandang rendah benar-benar seorang jenius? Mentalitas Fu Yusuan hampir runtuh sampai dia melihat Qiao Ying melipat sesuatu dan memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Dengan kepala panas, dia berlari dan meraih tas Qiao Ying. Kamu curang, kan? Qiao Ying sudah menduga dia akan membuat masalah, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Sambil memikirkan naskah halaman berikutnya, dia menarik kembali tasnya. Ketika orang-orang di kelas seni bela diri mendengar keributan, semua mata tertuju pada mereka. Qiao Ying melihat sekilas naskahnya. Isi naskah selanjutnya adalah sebagai berikut, Fu Yusuan tidak melepaskan. Dia berteriak kepada seluruh kelas, tadi aku melihatnya diam-diam menyembunyikan sesuatu. Nilaimu sangat tidak normal. Apakah kamu menyiapkan contekan? Biar aku periksa tasmu. Siapa yang akan menyimpan contekan sampai sekarang? Qiao Ying sangat terdiam. Yang baru saja dia simpan adalah selembar catatan. Di atasnya memang tertulis poin-poin penting ujian mata pelajaran gabungan. Awalnya, tidak ada masalah untuk mengeluarkannya, tapi dia berubah pikiran saat ini. Fu Yusuan merebut tasnya dan mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya. Ini dia. Di atasnya bahkan ada poin-poin ujian kali ini. Qiao Ying dengan cepat mengubah salah satu kata di bagian ini. Jadi, saat berikutnya, Fu Yusuan mengeluarkan dari tas sekolah selembar panekuk besar. Lihat, ini dia. Semua orang terdiam. Bukankah ini jelas-jelas panekuk besar? Saat ini, tatapan curiga beralih ke Fu Yusuan. Bagaimanapun juga, ini tampak seperti drama yang dia sutradarai sendiri karena sangat frustrasi. Qiao Ying dengan tulus berkata, kalau sakit, cepat berobat. Saat Fu Yusuan hendak membela diri, guru matematika datang membawa kertas ujian. Nilai kalian kali ini sangat bagus. Terutama ada seorang siswa yang membuatku sangat terkesan. Semua orang di kelas seni merasakan firasat buruk. Qiao Ying, nilai matematikamu sempurna. Mentalitas Fu Yusuan akhirnya benar-benar runtuh. Kemudian menangis dan lari keluar kelas. Di sisi lain,
Teman-teman sekelas di kelas internasional tertawa dan berkata kepada Qiao Youyo. Aku tadi melihat Fu Yusuan menangis dan lari keluar, mungkin karena ujiannya gagal. Qiao Youyo tampak terkejut. Tetapi dalam hatinya diam-diam gembira. Kali ini dia mendapat nilai yang sangat baik, orang tuanya pasti akan sangat puas. Berapa nilai yang bisa didapat Qiao Ying? Ketika peringkat keluar, dia harus mencarinya dengan baik, harus ditunjukkan kepada orang tuanya. Agar ada perbandingan yang jelas. Setengah jam kemudian, peringkat diumumkan. Orang-orang di kelas internasional menyalakan layar proyektor untuk melihat hasil. Qiao Youyo berada di peringkat ke-7. Dengan total skor 661, teman-teman sekelas mulai memuji Qiao Youyo. Tetapi pada saat berikutnya seseorang berteriak. Ya Tuhan, siapa peringkat pertama? Monster apa? Total skor 713. Peringkat kedua hanya 702 poin. Cepat lihat dari kelas mana? Kelas 5, peringkat pertama, Qiao. Qiao Ying, bukankah dia sangat buruk dalam pelajaran? Mendengar seruan ini, Lu Chen di sudut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat transkrip, sudut mulutnya terangkat dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Si kutu buku kecil itu benar-benar siswa yang baik. Jadi, dia membenci siswa nakal yang tidak mengikuti ujian ini, sementara wajah Qiao Youyo pucat. Dia berdiri dengan tidak percaya. Tidak mungkin, kakakku sangat buruk dalam belajar selama ini, tidak mungkin mendapat nilai setinggi ini. Maksudmu, mungkinkah dia menyontek? Qiao Youyo menenangkan diri, jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba menendang meja di belakang kelas dan berteriak, diam. Seluruh kelas langsung menoleh untuk melihat. Wajah Qiao Youyo tampak jelek, bertemu dengan tatapan dingin Lu Chen, kakinya bahkan terasa lemas. Lu Chen berbicara, setiap kata sangat jelas, dia berada di ruang ujian terakhir. Di depannya tidak ada orang, di belakangnya aku, di kiri dan kanannya tidak ada yang mendapat nilai lebih dari 200. Dia menyontek dari siapa? Menyontek dariku? Wajah Qiao Youyo berubah hijau dan putih. Tidak ada seorang pun di kelas internasional yang berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Sementara itu, peringkat juga diumumkan di kelas 5. Peringkat pertama dalam daftar peringkat kelas, Qiao Ying, 713 poin. Semua penjelasan yang tidak diperlukan lagi. Siapa yang bisa menyontek hingga menjadi peringkat pertama di kelas? Qiao Ying melihat peringkat. Pesan sistem berbunyi di benak, selamat kepada host karena telah memperoleh seluruh jalur penulisan ulang plot dan item hadiah khusus. Kartu pengganti. Saat pulang larut malam, Ibu Qiao bertanya pada Qiao Ying tentang ujiannya. Berita bahwa dia adalah yang pertama di seluruh kelas memberitahu orang tuanya. Putri kandung tidak dapat menerima pendidikan yang baik selama 10 tahun, tetapi mampu mencapai hasil seperti itu. Nyonya Qiao sedikit bersemangat. Qiao Ying ternyata begitu luar biasa. Dia memang putri ayah dan ibu. Wajah Qiao Youyo sangat jelek. Dia mendapat peringkat ke-7 di kelas, tetapi di depan yang pertama di kelas. Nilainya menjadi tidak berharga, tetapi Qiao Ying tidak memiliki fluktuasi apapun. Nilainya semua dipelajari sendiri. Tidak ada hubungannya dengan garis keturunan atau pendidikan keluarga Qiao. Ibu Qiao mengingatkan. Jadi, karena Yinin mendapat nilai bagus, apakah ada hadiah? Ayah Qiao baru ingat masalah ini. Ya, harus ada. Yinin, ini ada 200.000, ambil untuk uang jajan. Qiao Youyo juga mendapat hadiah, tetapi dia hanya mendapat 50.000. Tiba-tiba dia merasakan krisis yang besar. Sejak ujian tengah semester, Qiao Ying telah benar-benar menjadi sosialita di sekolah. Sebelumnya, ketika mereka mengejek nilainya, tidak ada yang ingin tahu seperti apa rupanya. Tetapi setelah dia mendapat peringkat pertama di kelas, semua orang ingin datang dan mencocokkan nama dan wajahnya setiap hari. Fu Yusuan hanya bisa memakai masker dan berkata, kurasa bagian bawah wajahnya cacat, kalau tidak kenapa dia selalu menutupinya? Seorang teman sekelas perempuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Xuan akan mengadakan pemilihan bunga sekolah dalam beberapa hari. Hal istimewa tahun ini adalah bunga dan pangeran sekolah yang terpilih harus menari bersama di pesta dansa nanti. Pangeran sekolah kemungkinan besar masih Lu Chen. Jadi Fu Yusuan sama sekali tidak ingin memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Bukankah semua orang penasaran seperti apa rupa Qiao Ying? Pada saat itu, kita akan memajang foto-fotonya. Juga memilih bunga sekolah bersama. Fu Yusuan merasa ide ini sangat bagus. Pada saat itu, dia juga mendaftarkan Qiao Ying. Foto mereka berdua akan diatur bersama. Memikirkan bahwa dia bisa mengalahkan Qiao Ying, keluhan karena dianiaya dalam nilai menghilang sebagian besar. Minggu depan ada kelas berenang. Aku tidak percaya dia bisa berenang dengan memakai masker. Di pojok, Qiao Ying memegang izin untuk mengubah kalimat dan memiliki mentalitas yang sangat hati-hati. Otoritas dengan jumlah besar ini harus digunakan pada plot kunci. Setelah Qiao Ying menyelesaikan tugas belajarnya hari ini, dia pergi ke toilet. Dia berada di bilik, dan dia mendengar gadis-gadis di luar membicarakan penampilannya. Kudengar yang pertama di kelas kali ini terlihat sangat menakutkan.
Bagian bawah wajahnya cacat, sangat buruk. Mungkinkah ini harga untuk mendapatkan nilai bagus? Kata-kata manusia itu menakutkan. Qiao Ying tidak tahu bahwa rumor telah menyebar seperti ini di luar. Di lorong, tatapan orang-orang yang melihatnya menjadi sangat rumit. Begitu dia lewat, beberapa orang berbisik. Qiao Ying menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk memakai headphone untuk mendengarkan musik, tetapi dia tidak mendengarkan terlalu lama. Salah satu headphone-nya tiba-tiba ditarik dengan lembut, dan ketika dia menoleh, dia melihat wajah Lu Chen. Lu Chen sedikit menunduk, hanya merasa bahwa tatapan Qiao Ying hari ini sangat cerah. Dia tanpa sadar merendahkan suaranya, sedang mendengarkan apa, Qiao Ying tiba-tiba menyadari. Adegan ini sangat akrab. Di kehidupan sebelumnya, Lu Chen juga melepas headphone-nya seperti ini, lalu memakainya di telinganya sendiri. Saat itu, dia mendengarkan lagu lama ini. Lu Chen juga berkata, dia juga menyukai lagu ini. Sepertinya mereka akan menyukai hal yang sama. Kali ini, Qiao Ying tidak akan memberinya kesempatan. Dia dengan terampil menemukan di naskah bahwa Lu Chen memakai headphone-nya dan mendengar lagu lama yang sedang diputar. Kalimat ini mengubah lagu lama menjadi kitab suci Buddha, dan Lu Chen mengamati ekspresinya. Melihat dia tidak keberatan, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan dia meletakkan headphone di telinga kirinya. Kemudian, dia mendengar Amitabha. Mata gadis itu polos. Lu Chen jarang ragu, kamu sedang mendengarkan sutra hati? Qiao Ying mengangguk, mengingatkan dirinya sendiri, 4 elemen adalah kosong. Memanfaatkan momen Lu Chen linglung, Qiao Ying merebut kembali headphone-nya dan berbalik kembali ke kelas. Setelah sosok Qiao Ying menghilang di lorong, Lu Chen menarik kembali pandangannya dan tertawa pelan. Beberapa hari kemudian, sistem pendaftaran untuk bunga sekolah dan pangeran sekolah secara resmi dibuka. Orang-orang di kelas internasional juga membahas masalah ini, dan semua orang mengatakan bahwa saat itu ingin memberikan suara kepada Qiao Yoyo. Song Yilin datang ke kelas untuk bermain, Chen Ge. Apakah kamu akan mendaftar tahun ini? Lu Chen menatapnya dengan ekspresi idiot. Tan Chen menendangnya. Kamu bodoh, tahun lalu Chen Ge. Tapi ngomong-ngomong, Lindsay, aku juga membantumu mendaftar sebagai pangeran sekolah. Hehe, saat itu. Tiba-tiba terdengar seruan di kelas, aku pergi, ini nomor 1 di angkatan kita. Dia terlihat seperti ini, ya ampun, sangat menakutkan. Song Yilin tertegun sejenak. Nomor 1 di angkatan, teman mejanya, Qiao Ying. Di mana dia terlihat menakutkan? Dia jelas sangat cantik, orang-orang di kelas internasional. Sambil memegang foto, dia bertanya pada Qiao Yoyo, apakah kakakmu benar-benar terlihat seperti ini? Qiao Yoyo melihat foto itu. Jelas itu adalah gambar hasil rekayasa teknologi yang terlihat sangat mengerikan. Tetapi dia tidak ingin memberikan penjelasan untuk Qiao Ying. Jadi dia mengangguk dengan ragu. Song Yilin merebut ponsel dan melihatnya, memeriksa foto itu dengan cermat. Bagian atas wajah memang milik Qiao Ying, tetapi bagian bawahnya sama sekali bukan. Lu Chen melirik sekilas. Dia mengerutkan kening. Siapa yang mengirimnya? Tidak tahu. Tiba-tiba saja menyebar di grup. Lu Chen bersandar di sandaran kursi. Di sudut matanya, dia melihat sekilas sosok yang familiar di pintu belakang. Tiba-tiba dia bangkit dan mengejar. Dia juga memakai earphone hari ini, tidak tahu sedang mendengarkan apa. Lu Chen berjalan mendekat dan dengan lembut melepas earphone-nya. Saat gadis itu menoleh, dia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya. Dia bahkan merasakan sedikit aura membunuh. Lu Chen entah kenapa memiliki sedikit imajinasi. Tetapi dia mengamati ekspresi Lu Chen. Tampaknya tidak sama dengan tatapan seperti melihat mangsa di kehidupan sebelumnya. Demi keamanan, Qiao Ying memutuskan untuk terus bersembunyi. Pohon tumbang, monyet berhamburan. Kali ini, dia secara aktif memberikan earphone itu kepadanya. Lu Chen tertegun sejenak. Baru kemudian dia mengambil earphone itu dari tangannya dan memakainya. Sebuah suara wanita datang dari dalam earphone. Mendengarkan bahasa Inggris. Ujian standar baru tahun 2019, Jilid 1. Qiao Ying menangkap sedikit keterkejutan di wajah Lu Chen, dan langsung merasa sangat puas. Ketika Lu Chen kembali ke kelas, ada sedikit senyum yang tidak jelas di wajahnya. Sore hari. Qiao Ying benar-benar tidak ingin mengikuti pelajaran berenang, tetapi perwakilan kelas mengatakan bahwa jika tidak hadir, nilai kelas akan dikurangi. Meskipun dia tidak memiliki rasa hormat kolektif. Tetapi dia tidak ingin menjadi spesial. Namun, dia tidak berencana untuk turun ke air. Dia hanya ingin pergi dan melakukan absensi. Orang lain di kelas Wu sangat bersemangat. Pemilihan bunga sekolah akan segera dimulai. Pelajaran berenang ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para gadis untuk memamerkan tubuh mereka. Pelajaran berenang kelas Wu dan kelas internasional juga diadakan pada jam yang sama. Meskipun Lu Chen tidak pernah mengikuti pelajaran berenang tahun lalu, para gadis masih memiliki beberapa harapan. Bel pelajaran sebelum pelajaran berenang baru saja berbunyi. Seluruh kelas berlari ke kolam renang dengan penuh semangat. Qiao Ying adalah orang terakhir yang berangkat. Dia memasuki ruang ganti. Percakapan dua gadis terdengar dari belakang loker. Apakah kamu melihatnya?
Juara pertama di angkatan kita juga mendaftar untuk bunga sekolah. Siapa yang memberinya keberanian? Foto itu. Qiao Ying terdiam lagi. Dia mendapatkan dua informasi penting. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ada lagi orang bodoh tak dikenal yang mendaftarkannya untuk pemilihan bunga sekolah. Dan ada orang yang menyebarkan fotonya. Seharusnya itu semacam foto yang telah diedit dengan baik. Setelah memikirkannya, dia segera membuka halaman skrip berikutnya. Skrip itu tertulis seperti ini. Di dalam kolam renang, di antara gadis-gadis berbaju renang yang bermekaran, Qiao Ying, yang masih mengenakan masker, tampak tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, seseorang berlari ke arahnya dengan kasar. Qiao Ying, kenapa kamu tidak turun ke air? Qiao Ying menjawab takut dingin, dan hendak pergi. Tanpa diduga, Xing Heng mendorongnya dengan ringan. Dia tiba-tiba didorong ke kolam renang. Qiao Ying selesai membaca naskah. Memindahkan pena cahaya ke kalimat Xing Heng mendorong dengan ringan. Mendorong dengan ringan, menjadi tergelincir. Mengubah satu karakter dan satu kata. Setelah mengubah plot, Qiao Ying dengan tenang berjalan ke kolam renang. Melihat Qiao Ying datang, Fu Yusuan dan Xing Heng bertukar pandang dan diam-diam memberi isyarat. Pelajaran berenang akan segera dimulai, tetapi ada keributan di pintu masuk. Lu Chen. Chen Ge datang. Ekspresi Lu Chen lesu, pandangannya menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat sosok di sudut belakang lantai dansa, bibirnya sedikit melengkung. Setelah guru renang mulai memanggil nama dan memulai kelas. Membiarkan siswa melakukan pemanasan sendiri terlebih dahulu, Xing Heng tiba-tiba berseru setelah orang banyak bubar. Teman sekelas Qiao Ying, mengapa kamu masih memakai masker? Seketika, semua mata tertuju pada Qiao Ying. Guru juga sedikit mengernyit ketika menemukannya. Teman sekelas, kamu tidak bisa memakai masker saat pelajaran berenang. Qiao Ying batuk 2 kali. Guru, saya masuk angin. Saya takut menulari teman sekelas. Mendengar ini, guru tidak mempersulitnya lagi. Tapi Fu Yusuan dan yang lainnya tahu dia berbohong. Sekarang mereka bahkan lebih yakin bahwa Qiao Ying pasti sangat jelek sehingga dia tidak mau menunjukkan wajahnya. Qiao Ying sengaja menjauhi tepi kolam. Tetapi bagaimana mungkin kedua orang itu, yang telah merencanakan begitu lama, melepaskannya. Xing Heng dengan mudah datang. Kenapa kamu tidak turun ke air? Qiao Ying mengingatkan dengan ramah. Licin di tanah. Hati-hati. Xing Heng berkata sambil tersenyum bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke punggung Qiao Ying. Pada saat yang sama, kakinya tergelincir. Dengan suara gedebuk, dia jatuh ke kolam renang. Qiao Ying menggelengkan kepalanya. Aku sudah menyuruhmu untuk berhati-hati. Tapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba melihat Fu Yusuan memegang ember air dari suatu tempat. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Fu Yusuan tersenyum dan menyiramnya dengan suara gemericik. Teman sekelas Qiao, mari kita bermain air bersama. Ember air ini dengan kuat menyiram Qiao Ying, bahkan maskernya pun tersapu. Qiao Ying menyeka wajahnya. Dia benar-benar marah sekarang. Fu Yusuan sudah melompat dengan sapaan. Aduh, masker tidak boleh dilepas. Qiao Ying mengangkat tangannya untuk menangkis, memutar pergelangan tangannya dan menariknya ke bawah. Fu Yusuan segera berteriak kesakitan. Keributan itu dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Lu Chen mendengar suara itu. Menoleh dan melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia berjalan mendekat dengan langkah besar. Fu Yusuan juga melakukan segalanya. Dia harus membuat Qiao Ying memperlihatkan wajahnya hari ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Harus menarik masker itu ke bawah dengan paksa, bergumam dalam hati si jelek muncul. Tali masker putus. Wajah Qiao Ying akhirnya terlihat. Ekspresi gembira Fu Yusuan membeku sebelum sempat muncul. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya juga tiba-tiba terdiam. Di balik masker itu, terdapat wajah yang sangat cantik. Saat ini, suara dingin Lu Chen terdengar di belakang Qiao Ying.